Seorang pria bernama Husen 35 tahun ditemukan tewas di dalam mobil di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat pada Sabtu 20 September pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan bersimpah darah. Adapun dugaan bahwa Husen ini menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sulbar, Suwandi. Selamat pagi rekan Suwandi. Selamat pagi rekan Anggreni di studio. Ya, Baik, bagaimana kronologi lengkap tewasnya Husan ini hingga ditemukan tewas di dalam mobil? baik, terima kasih dan selamat pagi Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana untuk kronologi lengkap penemuan mayat Husain, di mana Husain ini adalah warga asal Kecamatan Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan meninggal dunia di atas mobilnya di wilayah Rapo Gading, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar pada Sabtu 20 September 2025 malam. Di mana Tribuners Husain ini didapati meninggal dunia dalam mobilnya, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kerabat korban bahwa sebelum meninggal dunia, Husain ini pergi bertiga bersama dengan istrinya dan satu rekannya inisial A. Nah, setelah itu Husain ini mengantar istrinya pulang ke rumah di Pambusuang. Setelah itu berangkatlah Husain ini bersama rekannya A berdua ke wilayah Campalagiang. Nah, setelah Isya sekitar pukul 20.00, warga menemukan Husain sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau tewas dalam mobil. Pada awalnya Husain dikira sebagai korban kecelakaan tunggal karena memang kondisi mobilnya yang mengalami ringsek pada bagian depan. Namun setelah diperiksa terdapat luka di bagian kepala sisi kiri, pelipis sisi kiri, yang itu mengindikasikan dan membuat keluarga curiga bahwa itu adalah luka bekas tembakan. Setelah itu Tribuners jasadnya langsung dibawa ke RSUD Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar, dan setelah itu langsung pada Minggu 21 September kemarin itu dibawa untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju, Polda Sulawesi Barat. Demikian mungkin untuk pertanyaan kronologi rekan Anggreni. Oke, baik. Rekan Suwandi, apakah benar terdapat indikasi penembakan berdasarkan luka yang ditemukan pada tubuh korban? Ya, rekan Anggreni, kemarin tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat itu sudah melakukan otopsi dan telah melaporkan hasilnya kepada pihak keluarga dan penyidik. Dan keterangan yang kami dapatkan dari dokter forensik yaitu Dokter Mauludin atau AKBP Dokter Mauludin mengatakan bahwa memang berdasarkan pemeriksaan atau otopsi awal ditemukan luka pada pelipis kiri dan ditemukan benda asing mirip peluru di dalam luka tersebut. Walaupun demikian, ia menunggu untuk publik tetap bersabar karena menurutnya bukan menjadi kompetensi dari dokter forensik untuk menentukan apakah itu luka tembakan, apakah itu peluru. Itu akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan lanjutan di laboratorium forensik. Namun Tribuners pihak keluarga yang dipersilahkan masuk ketika otopsi sudah dilakukan dan mendapatkan keterangan juga bahwa itu merupakan bekas tembakan yang merupakan senjata rakitan. Walaupun memang dari pihak rumah sakit Bayangkara tidak mengungkapkan hal tersebut, namun kepada media, namun kepada keluarga disebutkan bahwa itu adalah luka tembakan berdasarkan menggunakan peluru atau senjata rakitan. Rekan Anggreni. Oke, baik. Lalu apa saja temuan utama hasil otopsi yang disampaikan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Mamuju? Ya, temuan utamanya tadi adalah adanya bekas luka yang diduga sebagai luka tembakan di bagian pelipis kiri, dan itu hanya ada satu luka yang didapatkan. Sementara di bagian tubuh lainnya
itu tidak ada ditemukan luka, sehingga kuat dugaan dari keluarga ini adalah adanya indikasi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sampai saat ini juga belum diketahui siapa sosoknya. Dan temuan lain juga ada ditemukan benda asing di dalam luka pelipis kiri tersebut yang kuat dugaan itu merupakan proyektil atau peluru yang disasar hingga ke masuk luka di dalam pelipis kirinya. Namun demikian, Tribuners, pihak Rumah Sakit Bayangkara tetap meminta untuk menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan apakah itu betul-betul peluru. Saya juga sempat menanyakan seberapa dalam luka tembakan tersebut, pun juga menanyakan jenis benda asing tersebut, namun tetap kita ditunggu untuk menunggu hasil laboratorium forensik, rekan Anggreni. Baik, rekan Swandi, bagaimana langkah dan perkembangan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, rekan Anggreni dan Tribuners, kami juga mengkonfirmasi hal ini kepada Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Slamet Wahyudi, dan ia mengatakan pihaknya menunggu hasil laboratorium uji forensik tersebut untuk menentukan apakah betul di dalam yang ditemukan di dalam pelipis atau luka di dalam tersebut adalah merupakan peluru. Jika betul itu adalah peluru jenis apa, dan itu pun juga akan diketahui nantinya menggunakan senjata apa jika betul itu peluru. Makanya sampai saat ini tentu masih menunggu, dan ia memastikan bahwa pihaknya bersama dengan Polres Kabupaten Polewali Mandar sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan penembakan ini, dan juga termasuk memeriksa sejumlah saksi yang termasuk juga rekannya inisial A juga turut diperiksa dalam hal ini untuk memastikan penyebab kematian Husain. Rekan Anggreni. Baik, rekan Swandi, bagaimana latar belakang kehidupan korban? Apakah kemungkinan adanya masalah pribadi atau konflik tertentu? Ya, untuk hal tersebut, rekan Anggreni, kami sempat berbincang kepada pihak keluarga dari Husain, di mana yang mendampingi jasad almarhum ketika diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, dan dikatakan bahwa memang untuk sosoknya dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun walaupun demikian, ia menduga adanya mungkin dendam tertentu yang disebutkan oleh pihak keluarga, dan juga kuat dugaan hal ini pula yang membuat pihak keluarga untuk membawa Husain ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi, karena pihak keluarga merasa bahwa ini bukan kasus biasa, bukan kecelakaan yang disangkakan, tetapi memang murni dugaan pembunuhan, sehingga pihak keluarga ingin dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan bisa segera menangkap pelaku. Rekan Anggreni. Baik, rekan Swandi, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Jadi dari tim kedokteran forensik Bidokes Polda Sulbar dan Rumah Sakit Bayangkara Mamuju telah menyelesaikan otopsi dan pemeriksaan penunjang CT scan terhadap satu jenazah bernama Muhammad Husain. Untuk hasilnya sudah kita sampaikan kepada keluarga dan penyidik. Memang pada korban kita temukan satu buah luka yang saat ini masih kami lakukan pendalaman terkait jenis pelukannya. Jadi mohon kesabaran, ada pemeriksaan penunjang ke laboratorium forensik terkait apa yang kami temukan pada tubuh jenazah. Tidak ditemukan amunisi di dalam. Kami belum bisa menentukan karena itu nanti menunggu hasil laboratorium forensik.
Tapi dalam itu yang lukanya ada dalam yang tertinggal Pak, dia dapat. Ya, ada satu benda yang perlu pemeriksaan laboratorium forensik untuk menentukan jenis benda tersebut. Mirip peluru. Bukan kompetensi dari dokter forensik untuk menentukan itu benda apa. Itu kita menunggu saya dari dokter forensik nanti ya. Tapi memang kamu menemukan satu benda di tubuhnya Mas. Mirip peluru Pak. Kami belum bisa menentukan. Kami belum bisa menentukan. Ya, untuk lukanya satu Pak. Satu. Oh ini ya. Ya. Ini ada. Ya. Dok, ada media mau foto kan? Nggak usah saya. 3 jam. Tinambung, dekat tinambung. Ambulans itu kan butuh cepat. Sini. Ya, dari mana? Yes. Naraja. Ya naik. Oh iya. Ada di natimani. Aja naik mistrinya. Gambarnya tadi ada semua. Mulanya. Gambarnya. Ada jiku itu satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.